langsung masuk aja ke arah map di ronde terakhir, di mana ternyata mapnya juga adil banget di sini. Fair enough untuk semua orang, sehingga gue yakin harusnya bakalan spread out. Tapi gue nggak ngeliat ada yang spread out sampai detik ini ke arah tengah map, ke arah mod house, bahkan ke arah field belum ada yang bergerak ya. Malah mengarah ke Brasilia semua, di mana BSC ternyata memilih langsung ngarahin ke arah zipline, dan mod house bakal menjadi incaran untuk tim BSC sendiri. Sumpah, analisis strategi dari pembacaan pesawat aja nih BSC udah megang gak sih? Iya, dia ngamanin mod house dulu, habis itu rotasinya bakal gampang banget sih, karena kosong juga di fieldsnya, di skills juga kosong, dan udah ada PBM, misal Santo dan kawan-kawan juga bakal turun di Forge. Ya, dan tadi yang paling mungkin untuk ngegeser BSC itu Lord Project. Dan poin yang jauh banget sih. Yes, dan di saat yang sama udah ada early fight, dimana Do juga bakal coba langsung dibarbarin aja. Tuh Easy For Me juga bakal berhasil dapetin Do. Saat yang sama Limzy dan juga Connor berhasil dapetin Tuh Easy For Me dengan satu pistol saja. Tapi Quinza juga berhasil dapetin Chico. Dan yes, Tuh Easy For Me juga bakal dijatuhkan begitu saya. Sementara Limzy udah terkena down dan masih sempat untuk menolong Tuh Easy For Me. Dan ya, langsung dapat dijatuhkan aja oleh seorang Quinza, Chico dan juga Limzy. Awal yang amat sangat buruk menurut gue untuk QMX Shop. Di belakang juga masih ada tim dari Adel Post, di mana ini mereka kontes senjata sih, turun habis itu adu-aduan aja yang punya senjata lebih bagus. Dan yang megang shotgun yang menang biasanya. Dan tim kanarnya ternyata itu dia Adel Post datang. Yap, ini Explo bahkan juga salah satu player yang cukup berpotensi menurut gue bakalan datang ke arah rumah 7 dari Brasilia. Dimana kita lihat juga udah bakal coba di follow up oleh tim dari Bone Sparta yang juga lumayan barbar. Sparta ini Bone ini kalau boleh gue mention adalah tim yang kota yang berdekatan sama Makassar. Jadi Makassar lu tahu sendiri itu tempat orang-orang kerat Free Fire tuh lahir ya. Yang mainnya tuh terobos-terobosan ya. Yoi, barbar banget. Dan ini lihat dia. Bone Sparta di sana. Bone Sparta bakal bertemu dengan permain dari Gallagher dan kawan-kawan. Explo udah jatuh begitu aja, bakal dapat hitam. Satu hit lagi, tapi masih berhasil di revive dulu sementara waktu. Berhasil mendapatkan 1 poin. Terkena udah lagi, dijatuhin lagi dari depan. Masih ada Quinza juga, Explo bakal jatuh. Quinza juga berhasil dapetin 3 orang sekaligus. Yes, that's it Quinza. Ternyata harus dijatuhkan dan dipatahkan. Komitmen yang dipunyai oleh Adel Post bagus banget. Mereka masuk dan secara bersamaan, meskipun tadi 2 orang yang dibalas kenok sama tim Bone Sparta, cuman ternyata cukup terpisah cukup jauh tadi ya. Masih kayak ada dinding yang membatasi lah. Tapi tim Adel Post ini ngebagi tugasnya untuk masuk tuh secara berbarengan. Jadi tim Bone Sparta bisa diratain. Tapi ada kata tadi satu orang yang 1v1 lawan Bone Sparta itu tumbang, bakal jadi kebalikannya. Ya, dan itu malah jadi huge advantage banget malah untuk Bone Sparta ya. Bener, dan emang ada 3 tim tadi yang turun di Brasilia, dan sekarang tim Adel Post tersisa sendirian. Tadi kalau misalnya di Central juga ada perang antara tim AOXC, yang juga perang tadi udah ada di Central juga mereka berbenturan. Dan kali ini bakal kedatangan lagi sama tim 7 yang udah masuk ke arah Brasilia, yaitu XE Devil berarti. Yes, XE Devil, dan kalau kita perhatikan bahkan udah tersisa 8 tim aja. Semuanya bener-bener let go, udah nothing tulus banget, karena memang yang udah nggak mungkin memang udah nggak bisa dipaksakan lagi. Bener. Mereka mungkin mikirnya ke arah sana, jadi kayak mereka lebih ke arah have fun dan lebih lepas mainnya. Terbukti udah terhilangkan bahkan dari map ini 4 tim ya. Kayak udah gak ada beban lagi buat mainnya, yang penting ya udah kita main aja, karena memang buat ngejar poin dari BSC sendiri udah 2000 poin itu udah sulit banget. Kita lihat sekarang udah mulai coba disisir aja rumah kuning dari pemain XE Devil. Waduh. Sudah terlihat bakal coba parkour dulu dari samping. Jarod mencoba jump shot, 1 orang berhasil dapatkan, tapi Jarod juga menukar nyawanya. Dari samping masih ada Unila Explo juga mencoba melawan seorang juragan yang bukan juragan empang di sana. Masih coba ditukar dulu senjatanya. 1 hit lagi. Black masih bisa mencoba kolaborasi dengan Explo dengan saat baik. Masih ada Amflies juga bakal coba parkour ke dalam. Bakal langsung 2 orang sekaligus. XE Devil bakal tunduk di tangan Triple kill. Iya, Explo dan kawan-kawan. XE Devil kalau misalnya bilang tadi Jarod gak salah juga sih dia maju duluan, cuman kayak follow up dari belakang aja kurang. Karena di belakang juga ternyata ada si Explo ya, yang nembakin ke arah Juragan itu pun gak sadar, dia tetap nggak decoy lewat Glue Walls yang ada di depan dia. Di belakang ada Explo pun dia gak nengok ke belakang gitu. Yes. Ini memang dibalikin lagi sama tim dari Adel Post, dan akhirnya Adel Post dapetin berapa tim tadi berapa dia dapetin nama dia? 2 berarti ya? 2 tim. Bone Sparta, terus tadi ada juga XE Devil. Ada QMX juga, 1 orang tadi dapetin sama tim dari Adel Post. Jadi gue rasa memang dari Adel Postnya sendiri ini nyayur sih di Brasilia. Nyayur banget di Brasilia, terbukti tersisa 25 orang, bahkan ini zona pertama yang baru muncul. Zona pertama. Jadi kayak misalkan zonanya masih gede banget nih ya. Dan di sini PBM dari PBM Mr. Home berarti PBM Hunter ini mereka udah skill loss berarti lebih
kemungkinan besar ketemu sama tim dari BSC yang dari remote house. Ini dia terbukti sekarang sudah ada hero juga yang harus mem-pop up blue wall-nya. Dan juga ada bantuan shield dari seorang Robo. Pet yang sangat membantu untuk menambah ketahanan dari glue wall. Sementara itu udah ada Mr. Home juga yang terlihat di arah parkiran mobil. Tentunya bakal coba di grup dulu seorang Dirvan ke arah kawannya. Tapi bukan kawannya, ternyata dia berhasil meloncatkan satu orang dan mendapatkan satu orang Lox G dari PBM. Ini PBM Hunter benar-benar jauh banget bagi tugasnya sih. Yes. Dia di skill cuma teman-teman yang lainnya masih 2 orang masih jauh banget. Sedangkan sekarang Mr. Home sendirian udah harus masuk ke dalam arah skill dan ini bakal dijepit sih, harusnya ada 2 orang lagi yang bakal nutup itu sana. Oke, kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Mr. Home karena dia juga punya shotgun 2 pelurunya tapi masih disimpan aja. Bersiap untuk jump shot. Coba berhasil dapetin satu tapi enggak. Oke, udah dapet satu tapi di saat yang sama 1 tukar 1 ada follow up yang sangat baik juga dari hero ternyata. Iya, dan temennya masih jauh banget dari Mr. Home. Dan kalau bisa gue lihat ini sebenarnya kalau misalkan lihat dari BSC sendiri, ini setup dari mikro makronya udah bagus banget. Kalau misalkan dari individual skill ya maksud gue, itu refleks mereka pakai shotgun dari ganti switch senjatanya itu bener-bener udah bisa dibilang kayak apa sih, kayak pro player, udah pro player gitu. Ya, memang pro player banget. Dia layak ada di sini. Iya, gitu dia layak ada di sini karena tadi lu lihat sendiri dia muterin pas masuk jendela ada musuh langsung ganti shotgun, langsung dapetin musuhnya. Dan Mr. Santuy sama Eci gua rasa udah telat banget buat follow up. Bener. Dan akhirnya mereka sekarang malah dibalikin lagi sama tim BSC. Yap, tapi Mr. Santuy berhasil dapetin hero. Satu orang bakal coba langsung dihabisin bahkan hero-nya, tapi Mr. Santuy juga bakal tertukar oleh Inces begitu saja dan langsung dihabiskan begitu saja. Tersisa 1 orang lagi dari PBM ini ya, PBM Hunter yang menurut gua ini udah sangat-sangat sulit untuk Eci akan bertahan sekuat tenaga ya. Lone Survivor, Eci, dan di sini juga udah ke-spot sama tim dari BSC. BSC meskipun kehilangan 1 pemain, gue rasa worth it karena kita lihat sisa pemainnya tinggal 21. Bahkan tadi Azhar pun bisa buyar. Yap, aduh ini dia mencoba langsung memfire ke arah depan seorang Eci yang tersisa 18 health point-nya aja. Bakal coba langsung jump shot, 1 peluru terakhir, that's it. PBM Hunter harus tumbang. Kalau boleh gue mention dengan refleks duel yang tadi, bukan refleks duel tapi refleks nembak shotgunnya yang tadi sempat Lian mention itu kayak benar-benar mau gue remind lagi di update baru kali ini itu juga mempengaruhi sensitivitas. Gue ngerasa banget ada perubahan terutama untuk HP Android ya. Itu sensitivitasnya kayak lebih enteng. Jadi lu kayak dulu tuh berat. Dulu tuh berat sampai lu harus 100. Gue berat banget dulu, Lu harus 100 gitu sensitivitas Android. Tapi kali ini enggak. Kita lihat. Masih lagar mana AK-47 ke arah tim dari Auxia and the Gang, di mana mereka masih ternyata mempunyai obstacle dan bakal memasuki daerah Brasilia. Kali ini di mana punya 9 poin eliminasi untuk Adel Post dan ditembak balik oleh Auxia dan mereka memilih untuk mundur dulu. Yap, dan membagi posisi. Bener banget. 3-1 ya. Lagi-lagi 3-1. Sekarang digunakan oleh Adelpos di mana Adelpos sendiri udah mengirim 1 flankernya cukup jauh bisa gue bilang. Iya. Ini gue ngerasa dengan gak adanya status di skin senjata, ini ngebuat support harus bener-bener yakin banget kalau misalkan mau nembak musuh yang lagi ada sendirian. Karena kayak chance lu buat nyulik 1 orang dan langsung matiin dia itu agak udah tidak mungkin lagi ya. Chance-nya bakal turun banget. Kayak contohnya sering banget terjadi ya, lu nembak cuma setengah darah doang yang hilang. Dan 1 pemain dari Adelpos udah mulai gerak dari Galagar. Yap, dan kalau misalkan musuhnya yang lu tembak itu ngenotis lu lebih cepat, lu malah tercounter. Betul, kayak contoh tadi si Eci sendirian dia nembak pakai UMP-nya, musuhnya nggak mati juga, akhirnya dibalikin pakai shotgun. Ya, kalau kita boleh flashback sendiri tapi nggak bisa flashback karena sekarang X-Flow-nya sudah terkena dan I'm Flash mencoba menolong seorang X-Flow yang udah sangat sekarat dan sangat berbahaya. Kali ini harus dijatuhkan begitu aja oleh kawan-kawan dari AX Chain Gang, and finally G juga memantau dari area yang kejauhan dan cukup baik ya, tak terlihat ya. Enggak, gue lu kan lagi ini yang revive ya, terus ditembakin, terus kenapa diem aja gitu? Why? Itu reflect Pak. Karena dia diem aja ditemenin sama G, karena kalau misalnya kita lihat pembagian dari AUX sendiri ternyata ada yang di atas high ground untuk ngasih vision ke arah tim dari Adelpos sendiri. Tapi kali ini Adelpos masih tersisa 2 pemain, udah punya 9 poin eliminasi, gue terasa tinggal kayak nembak zona balik kemana, lo pertahanan building. Karena kalau misalnya kita lihat zonanya benar-benar masih gede banget sih. Dan zonanya sekarang masih udah ada di dalam pijakan BSC. Dimana BSC ini kayak udah benar-benar glorious banget gak sih? Dengan poin yang cukup banyak. Flow mereka buat rotasi tuh benar-benar rapi gak ada banget. beban. Bener, dan mereka selalu kayak tahu zonanya belok kemana. Mungkin mereka juga manfaatin info box yang ada juga. Benar, kita harus ingat di tiap tempat tuh ada info box. Apalagi ini Purgatory map yang lebih besar, artinya makin banyak juga info box ya. Bener, dan kalau misalnya itu ternyata AUSC bakal coba setup fight kali ini ke arah tim dari Adelpos yang udah ada di atas lantai 3. Yes, bakal coba langsung grebek aja ke arah atas. Coba langsung menembak ke arah depan, coba jump shot, tapi 1 orang berhasil ditumbangkan.
Black berhasil menembangkan seorang Lox di sana. Nice one Black. Tapi masih nggak sampai situ aja. Permain dari Alexander Gang juga masih harus bersikeras melawan. Ada pos di sini cukup kuat juga pada akhirnya. Masih crazy juga dari Alexander Gang dan yes, Black bakal turun gunung dulu. Darahnya udah sangat sedikit. Masih crazy juga yang harus menggul medical kitnya. Mencoba revive tapi sempat-sempat tadi end dan yes, Gallagher udah nggak mungkin ketolong dan Black mungkin adalah harapan terakhir dari Adel Pos. Black kali ini nggak mau kabur ya, dia turun dari jendela, dia punya chance buat kabur dari pertarungan, cuman dia memilih untuk masuk dalam rumah lagi dan coba untuk dapetin poin lagi. Okay. Karena sekarang udah ngamanin 10 poin eliminasi, tapi 6 besar, tapi memang nggak bisa ngejar juga sih. Nggak bisa ngejar juga. Meskipun dia harus ngamanin placement poin, mungkin dapat buyah lagi, memang nggak bisa ngejar BSC, cuman dia bakal main yang terbaik dan ini dia momentumnya, bakal coba langsung nembak ke arah depan. 2 orang sekaligus glual juga dari pop up dari tim Alexander Gang. Lompat dulu ke arah sebelah kanan, coba parkour dulu. Naik lagi ke lantai 2. Game of Mind di sini terjadi untuk memainkan peranan dari para pemain Alexander Gang. Udah terpancing satu, bakal coba langsung diajar. Satu orang jatuh terdown, bakal coba ditungguin. Di-end dulu satu orang. Itu dia kelihatan masih bisa diumpetin di balik kapal, loncat dulu. Tapi ternyata dari samping refleksnya masih kurang baik dan at least 2 poin eliminasi dapetin. bahkan ya. Iya. Dia udah ngantongin 11 poin. Diko yang baik banget, tapi di sini ada BSC juga lagi perang bersama tim Orion segaris, di mana udah ada Inches juga dengan Grozer yang bakar depan, coba di tapping dulu mengikis Glue Walls yang ada. Di mana tim BSC masih dapat zona, masih punya obstacle sebuah batu dan juga pohon. Tim Orion 14 orang tersisa. Azhar berhasil mendapatkan lim, kali ini masih ada satu lagi yaitu 80 juta bakal jadi target seorang Inches, kali ini bakal di tapping Glue Walls yang udah gak ada dan ternyata masih bisa selamat di sana. Yes, posisi Inches bagus banget di sini, apalagi dia juga pakai Moko, bener-bener respect banget sama musuhnya. Dia nggak mau kehilangan musuhnya sampai akhirnya dia pasang Moko di sana dan teman-temannya bisa eksekusi itu dengan maksimal. Yes, tapi di sisi lain lu lihat di belakang udah ada tim dari Capital Indo Pride. Yes, bakal coba langsung baku tembak Hayu di sini Inches dan juga Dirvan ternyata berhasil mendapatkan satu. It's 70E di sana sudah terjatuh, udah nggak punya back pilihan juga. Kalot di sana masih dituntut untuk menolong temannya dan ternyata Link masih sempat menolong kawannya itu It's 70E. Iya, ini harus sayang-sayang sama resource lu yang ada sih, sama peluru, karena lu nembak kayak ngasih pressure karena tim Orion, sedangkan kalau misalnya kita lihat di belakang masih ada Capital Indo Pride. Kalau seandainya nanti tim BSC gagal nge-setup fight karena tim Orion, itu udah ada tim dari Capital Indo Pride yang mendukung dia. Alright, ini dia Azhar yang mungkin fansnya dari ini ya, Ledda. Ini setnya Ledda, tapi iya pakai ini. Cuman nggak lepas baju deh. Kalau dia tatoan itu ya, yang iya, benar banget. Dan oke, masih ditungguin aja. Circle juga ternyata berpihak ke arah ini ya, Orion segaris. Cuma kalau misalkan lu perhatiin tadi Orion segaris udah punya pelontar ya. Jadi dari tim BSC juga harus lebih berhati-hati juga kan, karena mereka nggak tahu juga masih ya tim musuh punya pelontar. Dan memilih untuk back off dulu karena memutar dan melihat karena masih ada yang bisa kemungkinan besar bakal ada tim selain Orion di dalam zona. Wow, such a wise movement banget di sini ditunjukkan dari BSC. Oh iya. Dia respect banget, kayak udah melakukan banyak banget trading, unnecessary moving dan juga unnecessary firing sampai akhirnya dia sadar kalau ini udah nggak worth lagi. Kita tarik mundur aja dulu. Iya, peluru mereka buang udah banyak banget, mereka harus ambil peluru lagi, nggak looting dulu, dan mereka mainin dari high groundnya, turun untuk memutar masuk ke dalam zonanya, karena zonanya juga masih agak lama nutupnya, 10 detik lagi. Men, ini maksud gue record terbaru juga gak sih? Kayak ini udah tinggal 14 orang gitu dan zonanya juga masih cukup luas menurut gue. Ya kayak nothing tulus sih, udah di game terakhir juga memang biasanya gak bakal kejar juga poinnya, jadi mereka main kayak yang penting kita seru-seruan juga sambil turnamen ya kan, di streamingin. Ini dia lakukan yang terbaik. Udah ada juga OP yang masih survive menjadi lone survivor di sana dari PBM5 Project tentunya. Breezy. Udah mulai rapet juga dan juga ada tim dari Auxe and the Gang. 2 orang udah nge-split, ngebagi tugas cukup jauh dan riskan banget sebenarnya. Yes, dan ternyata malah Lords ininya sendiri, Lords Project-nya malah masih belum mendapatkan poin kill yang dimana sebenarnya tadi kita vonis dia harus paling nggak dapetin 30 poin ya. Iya, 30 poin dan juga tim Buya. Habis itu BSC-nya harus tusun, tapi BSC masih ada di 5 besar. So emang udah kayak nggak mungkin banget terkejar. Di sana Breezy juga udah bakal ketemu sama Dirvan. Dirvannya masuk duluan untuk ngasih vision juga ke arah Inches dan yang lainnya di belakang.
Oke, menarik banget kali ini. Endzone-nya kemungkinan besar bakalan ada di campsite yang cenderung open field. Jadi kompon-kompon permanen cuman bakal ada di arah pohon. Sementara itu udah ada suara-suara tembakan dari arah depan. Tim namanya itu Orion Segaris sudah mulai melakukan serangan di mana itu 70 sangat dekat langsung coba melakukan jump shot terus shotgun 20-nya. Terlalu terburu-buru itu 70 dari belakang juga masih ada Lim dengan satu M249-nya di sini yang mendapatkan dari Samanya drop, tapi masih ada follow up juga dari kawannya yaitu 80 Jokut dengan Grozai. Itu nggak harus lompat nggak sih di lorong kayak gitu? Lu nggak perlu lompat buat tembak, tinggal geser terus nembak. Yes, udah ada suara tembakan juga dari arah Azhar, bahkan frag grenade juga gak memakan korban ke arah Five Project Breezy di sana. Oh, Pierce dipulangkan begitu saja sebesar Lim juga berhasil mendapatkan satu. Coba tembak lagi, trading lagi ke arah depan di mana Finn juga masih harus menggulung medical kitnya dan juga merevive System X di sini. Oke, masih ada Auxia udah kelihatan dari tim BC udah mulai moving masuk ke dalam zona, tapi kita kelot masih berdiri di balik batu dan dijatuhkan oleh Dirvan dari kejauhan dengan Scar tentunya. Yes. Dimana di sini masih ada 80 juta untuk ke follow, tapi di mana depan juga ada Lord Project yang cukup mengganggu tim BC untuk masuk ke dalam zona. Dirvan dan juga Azhar bakal jadi orang yang maju perlahan tapi pasti ke arah depan untuk melawan para pemain dari Lord Project, di mana di saat yang sama Lim dan juga 80 Jokut masih bingung untuk masuk ke zona berikutnya seperti apa, mengingat zonanya juga masih berpihak kepada mereka. Udah mulai coba bermain-main di gang-gang sempit. Udah ada crossbow juga tadi kalau gue nggak salah lihat di tangan, tapi yes ternyata bukan crossbow yaitu MP40. Bersiap coba untuk dipegang. Dirvan terlihat sangat jelas dari samping bakal ada langsung jeloncat begitu aja langsung didapatkan satu orang di sana. Finn harus dijatuhkan oleh seorang Dirvan, masih bisa loncat lagi tapi Dirvan juga terjatuh oleh seorang Azhar, juga bakal mendapatkan Fatir. Dirvan bakal langsung dihabisin begitu oleh Sense, tapi pada era BSC Academy juga bakal tumbang di posisi ketiga. Tersisa Lord Project dan juga Orion Segaris ternyata. Iya, meskipun tadi kelihatan ya keren banget refleks dari Glue Walls dan juga shotgun yang dimainkan oleh tim dari BSC baik banget, cuman tim Lord ternyata nggak bisa ngebalikin. Memang dari game pertama sampai game terakhir ini BSC sama Lord Project ini selalu kayak ada di atas, selalu ketemu juga. Dan kita lihat System X udah ngelihat juga pemain dari Orion Segaris di depan yang masih berlindung di balik batu, bakal coba di tapping terus dikasih pressure, dan mereka masih utuh 4 pemain. Yes, mereka masih utuh 4 pemain dan gue benar-benar penasaran zona terakhir ada di mana, karena kita posisinya lagi split screen kayak gini. Jadi gue nggak tahu pasti zona terakhir itu ada di mana. Yang pasti ini menuntut Lord Project untuk lari ke arah depan, dan kalau kita perhatikan zonanya masih berpihak kepada Orion Segaris. So ini bakal jadi advantage harusnya untuk Orion Segaris, mengingat Orion Segaris jatuhnya ada di high ground. Dan kita lihat juga udah jatuh ternyata Limnya, terlalu terburu-buru Lim sehingga harus terkenal dan begitu saja masih sempat tertolong oleh 80 juta harusnya. Tapi di saat yang sama udah ada Sense juga bakal udah mengumpat dulu decoy, dan yes udah memakan korban juga. Akhirnya Lim lagi-lagi jatuh, bakal ada melawan pelontarnya terlalu jauh, bakal dilempar, miss lagi, 2 peluru miss, bakal jadi mimpi buruk ternyata untuk Orion Segaris. So this is Buya, I guess for Lord Project. 3 kali Buya buat Lord Project, tapi kayak gak cukup poinnya buat mengejar tim BSC. Dan tadi kalau misalnya kita lihat sendiri memang penggunaan pelontaran terlalu terburu-buru juga, dan itu mereka bisa pindah itu ketika satu tembakan tuh mengenai tim dari Orion sendiri. Ya, langsung ke knockdown dan milih untuk di revive dulu. Akhirnya tim dari Lord Project bisa masuk ke dalam, meskipun tim dari Orion punya obstacle batu yang itu bener-bener aman sebenarnya buat mereka. Oke, kita lihat di sini Lord Project yang tadi kita sempat singgung, dia harus 1.200 tadi poinnya. Ya, tapi tambah 440, 1.600. 1.600 sementara BSC Academy 2.200 tambah 290. 2.400 itu kayak udah hal yang sangat jelas sekali gitu ya.